Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi gerakan anti korupsi. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang gerakan anti korupsi. Kelompok 13 ini beranggotakan Riris Atifah dengan NPM 1910104043, Aisyah Dias Rizkiana dengan NPM 1910104045, Naila Sabrina 1910104096, Aprilia Kurnia Ratri 1910104109. Makna korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memegang amanah atau jabatan seperti pejabat publik, pegawai negeri sipil atau PNS, politikus, atau pihak lain secara tidak wajar dan ilegal untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya melalui penyalahgunaan wewenang atau jabatannya tersebut. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999, Jo UU Nomor 20 Tahun 2001, tindak kejahatan ini dapat dikelompokkan dalam bentuk kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia. TI atau Transparency International merupakan organisasi kemasyarakatan yang memfokuskan diri melawan korupsi dengan menyertakan seluruh masyarakat ke dalam sebuah koalisi internasional yang kuat untuk membasmi efek buruk dari korupsi. Adapun negara yang memiliki skala korupsi politik tertinggi di dunia adalah Liberia dan Sierra Leone. Selanjutnya, dampak buruk korupsi. Dilihat dari sisi demokrasi, korupsi menghambat pelaksanaan tata pemerintah yang baik, serta menghancurkan akuntabilitas serta keterwakilan pengelola negara dalam menjalankan kegiatannya. Lalu dari sisi yang kedua, yaitu dari sisi ekonomi, korupsi menyebabkan pelaksana pembangunan menjadi sangat mahal, meningkatkan kekacauan dan ketidakefisiensian yang sangat tinggi. Perkenalkan, nama saya Riris Atifah dengan NPM 1910104043. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencucian uang. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang adalah sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Selanjutnya, praktik pencucian uang berdampak buruk bagi pelaku usaha maupun pemerintah di suatu negara. 1. Perusahaan yang berbisnis secara sah dapat kalah bersaing dengan perusahaan lain yang melakukan praktik ini atau front company. Akibat tindakan pelaku yang mencampuri uang haram dengan uang sah sehingga mampu menjual produk-produknya dengan harga murah. 2. Pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan dapat membahayakan likuiditas dan secara makro merongrong integritas lembaga-lembaga keuangan tersebut. 3. Bagi pemerintah,
praktik pencucian uang dapat menimbulkan distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, karena para pelaku cenderung menanamkan uangnya bukan di negara yang mampu memberikan keuntungan tertinggi, namun di tempat lain yang aman bagi pelaku atau memiliki kemungkinan kecil bagi pelaku untuk diselidiki. Salah satu tempat yang berpotensi digunakan untuk mencuci uang adalah pasar modal. Selain pasar modal, penyedia jasa keuangan atau PJK non-bank seperti asuransi, pedagang valuta asing, dan jasa pengiriman uang juga berpotensi untuk digunakan sebagai ajang praktik pencucian uang. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Melalui pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK bertugas sebagai berikut. Yang pertama, berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan korupsi. 2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Untuk mencegah tindak pidana korupsi, KPK berwenang dalam pasal 13 sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara. 2. Menerima laporan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara. 3. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. 4. Merancang dan mendorong pelaksanaan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. 6. Melakukan kerjasama baik secara bilateral dan multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya Naila Sabrina, NPM 1910104096 akan menjelaskan lanjutan dari materi Gerakan Anti Korupsi. Peningkatan partisipasi publik. Dalam menanggulangi adanya tindakan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Perlunya masyarakat luas untuk menanggulangi adanya korupsi, seperti dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan, peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, menunjukkan bahwa perlunya partisipasi masyarakat luas dari organisasi masyarakat desa sampai kota untuk ikut mencegah dan memberantas korupsi. Tindakan tersebut dilakukan karena semakin maraknya pemerintah daerah yang melakukan tindakan korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah. Hal tersebut muncul karena otonomi daerah memberikan peluang praktek uang untuk mempertahankan dukungan dari legislatif. Salah satu elemen masyarakat yang berpotensi besar menjadi agen perubahan dan motor penggerak dalam gerakan anti korupsi adalah mahasiswa. Peran penting mahasiswa dalam memberantas korupsi dimulai dari pencegahan, pembentukan opini hingga gerakan moral. Tindakan pencegahan dilakukan melalui pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, dan kampanye ujian bersih. Untuk membentuk opini mahasiswa diawali dengan curah gagasan atau ide untuk mencegah serta memberantas korupsi, hingga mengangkat isu tentang korupsi ke media massa. Sedangkan untuk gerakan moral dilakukan dengan membentuk korupsi, penegak, dan deklarasi anti korupsi. Contoh tindakan yang telah dilakukan oleh mahasiswa dalam mencegah korupsi yaitu deklarasi anti nyontek oleh 3.300 mahasiswi baru ITB di hadapan Rektor ITB dan Ketua KPK.